Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah salat subuh di Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, nikmat dan pemberian yang diberikan, yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah banyak bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala biasa disampaikan, diulang-ulang, tidak lain hanyalah untuk banyak mengingat karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah diperintahkan banyak bertasbih, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala manakala beliau sudah ada di penghujung usia. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ketika memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk banyak bertasbih, bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah dan beristighfar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ujung usia beliau, sesungguhnya itu juga menjadi isyarat bagi kita sekalian, menjadi perintah bagi kita sekalian untuk melakukan hal yang sama. Ketika turun surat An-Nasr, surat An-Nasr niku sing apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ketika turun ayat ini, sebagian besar umat Islam
memahami ayat ini apa adanya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami ayat ini sesuai dengan kalimatnya. Kalimatnya itu kan apabila sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu melihat orang-orang masuk Islam secara berbondong-bondong, fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah kamu, perintahnya kepada Nabi Muhammad SAW, maka bertasbihlah kamu bihamdi rabbika, dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfirhu, dan mohonlah ampun. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Saya ulangi, apabila sudah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan, dan kamu melihat orang-orang masuk Islam berbondong-bondong, maka bertasbihlah kamu dengan dengan memuji nama Tuhanmu dan beristighfar, mohon ampunlah, sesungguhnya Dia Maha menerima taubat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak makna dari ayat ini ya. Tapi secara umum bisa dipahami, kita diperintah bertasbih, perintah ada memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, dan beristighfar. Itu saat Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kemenangan dan memberikan pertolongannya. Ditambah saat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Makanya tidak aneh teorinya itu kalau dalam pilihan pilpres itu psikologi manusia itu sama juga. Cara kita untuk melakukan penilaian, masyarakat melakukan penilaian itu kurang lebih sama. Nopo? Nek kira-kira sing jange menang niku pasti akan diikuti. Atau yang menang niku mesti kabeh condong ke sana. Itu psikologinya. Jadi kalau sudah ada pertolongan dari Allah, sudah datang kemenangan, kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Sekarang masih belum terlalu kelihatan bagi banyak orang. Tapi mangke nek rodok ketok sapa sing menang, lho kabeh lak milih sing menang. Oleh selamat mungkin. Gitu ya. Ayat ini punya makna biasa-biasa saja. Artinya memang kalau sudah datang pertolongan dari Allah, kemenangan, ya, ada perintah untuk bertasbih, perintah untuk memuji Allah. Tapi Umar bin Khattab kemudian mencoba mencari makna lain. Diundanglah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas diundang ketika Umar bin Khattab dalam waktu yang bersamaan mengumpulkan sahabat-sahabat senior,
Saya sering menyebutnya veteran perang Badar. Veteran perang Badar niku senior-senior. Dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma usianya jauh sekali. Kalau veteran perang Badar itu umurnya 60-an, ketika dikumpulkan oleh Umar bin Khattab, ini umurnya masih 20-an. Maka yang veteran perang Badar itu seakan-akan bertanya, kenapa orang yang usianya sama dengan anak-anak kita kok sampai ngajak gabung ke sini, gitu kan. Mereka lupa bahwa Ibnu Abbas itu salah satu ahli agama, salah satu orang yang paling faham agama Islam, di antaranya karena doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fiddin. Maka Umar radhiyallahu an bertanya kepada orang-orang yang hadir di situ, tahukah kalian madza taqulun? Apakah yang kalian ucapkan, apakah yang kalian pahami, maknai dari ayat idza jaa nasrullah wal fath dan seterusnya. Maka orang-orang sebagian menjawab langsung seperti yang tadi kita artikan. Ini adalah perintah dari Allah kepada kita untuk bertasbih, untuk memuji Allah, untuk beristighfar kalau sudah datang kemenangan dari Allah, kalau sudah datang pertolongan dari Allah, dan kalau sudah orang-orang itu masuk Islam secara berbondong-bondong. Itu artinya memang begitu. Umar bin Khattab kemudian bertanya kepada Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, apakah maknanya seperti itu? Apakah maknanya seperti yang disampaikan orang-orang itu? Kata Ibnu Abbas, lah, bukan begitu maknanya. Terus, ma taqulu, kalau begitu menurutmu yang kamu ketahui makna surat atau ayat tersebut itu apa? Kata Ibnu Abbas, hadza ajaluhu allazi a'lamahu lahu. Ini adalah ayat ini bicara tentang ajalnya Nabi Muhammad SAW yang diberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ajalnya Nabi itu diberitahu lebih dulu. Maka ketika bunyi idza jaa nasrullahi wal fath, itu artinya ajal. Apabila sudah datang kemenangan, apabila sudah datang pertolongan dari Allah, itu artinya apabila sudah datang ajal. Atau kalau kalimat yang lebih pas ya, apabila kalau menjelang ajal datang. Ajalnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan ajal itu juga ditandai dengan banyak orang Islam, banyak orang masuk Islam secara berbondong-bondong. Jadi kata Ibnu Abbas, ayat ini bicara tentang ajalnya Nabi Muhammad SAW sudah dekat, maka perintahnya adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jadi wong nek pun tidak ajal perintah Gusti Allah niku dari surat ini, karena itu diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nek kaitan perang niku menang kalah, menang kalah mana, gitu kan? Masih sering didapati perang itu di awal-awal itu
susah, kalah, gitu kan? Perang Ahzab itu sampai kehabisan bekal, pokoknya susah, gitu kan? Tapi ketika Rasulullah SAW sudah mau wafat, ya, itu perang itu menang terus. Perang itu menang terus. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang terus. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yauma hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Ingatlah dari Allah Subhanahu wa taala, kalian itu benar-benar sudah ditolong oleh Allah di banyak peperangan, termasuk dalam perang Hunain. Perang Hunain itu perang di tahun ke-9, ya, setelah Fathu Mekah. Yang terlibat dalam perang itu persis seperti yang digambarkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. 12.000 orang itu mau perang. Padahal biasanya sulit mengumpulkan orang mau berangkat perang. Tapi karena sudah Fathu Mekah, sudah menang, Mekah sudah ditaklukkan, orang Mekah sudah banyak masuk Islam. Ketika Rasulullah SAW perintahkan untuk perang, sing metu niku akeh. Ya, sing metu niku akeh, sampai 12.000 orang. Musuhnya mek 3.000, sing metu 12.000. Soalnya wis ngerti, iki jange oleh ghanimah. Ya, uang niku wis padha ae, biyen sakniki padha ae, ya. Nah, ada perintah ngarepe niku pun enten iming-iminge, masih gak ketok dhewe. Ya napa iming-iminge wae semesti iki wis mari Fathu Mekah wis menang, wong Islam iku tambah akeh. Iki wis mesti menangan, gitu kan. Tapi ternyata kebalik situasinya. 3.000 lawan 12.000. Yang 12.000 itu kocar-kacir. Karena yang 3.000 pakai strategi nunggu di atas gunung, kemudian ada batu-batuan dijatuhkan, gitu kan. 12.000 pasukan Nabi kocar-kacir. Sampai Nabi teriak-teriak, saya di sini. Sampai kok podo melayu dewe-dewe, gitu ya. Dan karena itu dalam Islam itu melarikan diri dari medan perang itu termasuk dosa besar, gitu ya. Termasuk dosa besar. Tapi melarikan diri semua. Akhirnya Nabi SAW berusaha mengumpulkan yang tersisa itu cuma 80 orang. 12.000, ya, kena ujian musuh 3.000 kocar kacir. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan yang paling setia, tinggal 80 orang Muhajirin dan Ansor. Dan saat itulah diberikan oleh Allah kemenangan, dikirim para malaikat, ya. Ceritanya agak panjang tuh, beberapa contohnya tuh, ya. Jadi Nabi SAW itu diantaranya minta segenggam pasir, kemudian ditaburkan begini, itu menjadi sebab mata musuh-musuhnya itu kelilipan. Jadi gupuh kelilipan, akhirnya kalah, gitu ya, diantaranya, gitu ya. Jadi perang Rasulullah SAW bersama para sahabat ketika ada di akhir-akhir menjelang masa ajal beliau itu datang, itu memang isinya menang aja, isinya menang. Nah, itulah kata Ibnu Abbas maknanya, oh kalau sudah menang-menang itu tandanya ajalnya Nabi SAW sudah datang, diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui kemenangan itu. Jadi awakmu itu enjane kayak film India kan, gitu ya, jadi ini lakon ini ku menang kari kan ini. Nah, tapi nek wis menang kari menange, gitu kan,
itu ajalnya sudah dekat. Maka ketika ajalnya sudah dekat, perintahnya adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Banyak bertasbih, banyak memuji Allah, banyak beristighfar. Nah itu juga kena kepada kita. Nek wis ajali cidek, gak usah macam-macam. Ya banyak bertasbih, banyak bertahmid, memuji Allah, beristighfar. Cuma kalau panjenengan kan selalu optimis umur itu kabeh. Optimis. Saking optimisnya akhirnya yaitu perintah bertasbih, perintah untuk memuji Allah, beristighfar itu tidak terlalu banyak dijalankan karena optimis umurnya masih panjang gitu ya. Niku optimis napa angen-angen kan ya. Kayak angen-angen nih. Karena itu tanda-tandanya juga sama. Rasulullah SAW mengatakan akmaru ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku itu ya antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Dan sedikit yang melampaui itu. Ya. Dukure swidak niku titik. Apa maneh dukure 70 niku titik. Karena itulah umurnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah kalau sudah isyaratnya begitu, berarti kalau panjenengan umur 50 punjul niku wis sajane wis tanda-tanda. Itu tanda-tanda. Nah kalau tanda-tanda begitu, maka perintah Allah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Dan memang kalau sudah usia itu di atas 50, niku biasanya umpama permainan niku kari menangi, kari badine. Ya, biasanya ngoten. Ya tentu tidak harus bernilai rupiah gitu ya. Nilainya adalah berupa ketenangan hidup, ya. Ya uripe rada luwih enak lah timbang biyen-biyen niku kok sawangane entek waktune digawe urusan dunia, biasanya begitu. Dan itu kecenderungannya sudah dibuat begitu oleh Allah Subhanahu wa taala, didorong begitu. Otomatis wong itu. Ya. Orang sudah usia di atas 50 otomatis. Sing biyen niku getune nemen niku biasanya rada disuda di desa. Getune dadi ibadah. Itu setelannya begitu. Nek setelannya enggak begitu itu alamat elek gitu kan. Karena Rasulullah SAW juga mengatakan a'dzarallahu li'imri'in. Allah itu memberi uzur kepada seorang itu hatta balagha sittina sanah, hingga nanti usianya sampai 60 tahun. Jadi nek wis umur swidak niku gak dikai uzur maneh, gak di napa nggih, gak dimaafno. Artine wis cidak-cidak swidak iku kok sik mbeling niku gak sih niku iki tanda-tanda. Tanda-tanda Allah lepas tangan di sana. Ya. Semua kita itu kecenderungannya begitu. Makanya tidak usah gopo Mas Dani ya. Artinya gak usah gopo nemen. Masjid kok isine wong tuwek-tuwek niku. Sing umur sing nom-nom niku pancen dereng dikiring rene. Secara psikologi dereng dikiring. Cuma niku bahayane ya. Wis masuk umur 50-an, apalagi 60-an sik gurung sapa masjid niku bahaya. Bahaya niku. Ya. Karena perintahnya kalau sudah dekat ajal fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu tentang ayat An-Nasr, surat An-Nasr itu gitu. Kata Umar bin Khattab mendengar penjelasannya Ibnu Abbas, saya belum pernah mendengarkan penjelasan ayat ini seperti itu kecuali dari kamu wahai Abdullah bin Abbas. Nah wong maham ini ya biasa mawon. Nek wis teko kemenangan ya pertolongan Allah, maka bertasbihlah, pujilah nama Allah dan beristighfarlah.
Itu umum niku makna niku. Memang kita itu memaknainya begitulah. Jenenge oleh pertolongan Gusti Allah ya banyak bertasbih, banyak memuji Allah, banyak mengucapkan alhamdulillah otomatis niku. Ya. Tapi ini kata Ibnu Abbas ayatnya bicara tentang tanda datangnya ajal Allah Subhanahu wa taala itu adalah menang. Tanda dekatnya ajal kita itu, karena itu Rasulullah SAW kalau diberlakukan kepada umatnya, tanda ajal kita datang itu biasanya urip niku wis mari, sing rekoso iku wis liwat. Lho sampai saat ini nggih rekoso nggih, tapi cara menyikapinya sudah beda. Nek biyen kan rekoso niku sumpek pokoke dipikir nemen. Saiki oh iya wis ngene iki. Ya niku berarti wis sithik waktune ajal niku. Ngoten lho. Karena kadang-kadang mikirnya wah masa tua adalah masa menikmati, masa senang-senang, masa panen, masa macam-macam. Sehingga kadang-kadang tadi lali kan maksudnya. Gitu kan. Jadi kalau sudah enak, sudah nyaman, hidupnya lebih ketoto, itu artinya ajale wis ditoto kali Gusti Allah. Cidek gitu bisa. Gitu. Dan itu perintahnya adalah banyak bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk di ayat 150 pinten niki? 158. Nggih. 157 kemarin itu sekaligus dengan 155, 156, 157 itu tentang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang bisa napa jenenge mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya ketika memperoleh musibah ya, itu mereka adalah orang-orang yang ya mendapatkan karunia dari Allah dan rahmatnya ya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk gitu ya. Baik. Sekarang ayat 158. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Shadaqallahu azim. Paling tidak kita baca tiga ayat ya. Innas safa wal marwata, sungguh ya, benar-benar as-safa, safa wal marwah, dan marwah itu min sya'airillah, bagian dari syiar-syiar Allah.
Faman hajjal baita. Kalau dengan terjemahi bahasa Indonesia. Maka barang siapa yang melaksanakan haji ke Baitullah awi i'tamara atau melaksanakan ibadah umrah fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima, maka tidak mengapa baginya untuk tawaf ya, antara Safa dan Marwah. Ayat pinten wau? Ayat 158. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Nah, ini kan terjemahnya. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah bagian dari syiar Allah. Maka barang siapa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah atau umrah, fala junaha, tidak mengapa, tidak ada dosa baginya, ayat tawafa bihima, dia tawaf antara Safa dan Marwah. Wa man tatawwa'a khairan, dan barang siapa yang mengerjakan satu kebajikan dengan tau'an, dengan rela hati, fa innallaha syakirun alim, maka sesungguhnya Allah itu adalah yang maha berterima kasih, maha bersyukur, dan maha mengetahui. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang pertama persoalannya adalah innas Safa wal Marwah. Ya. Safa dan Marwah. Safa niku napa, Marwah niku napa? Di sini dijelaskan, kalau di tafsir Al-Maraghi dijelaskan niki niki. Apa Safa wal Marwah itu? As-Safa wal Marwah jabalani bi Makkah bainahuma minal masafah miqdar sitin wa sab'umi'ah zira'an. Jadi Safa dan Marwah itu dua gunung, teng mriko niku cilik napa gedhe diarani gunung. Safa dan Marwah itu posisi, kalau gunung dia itu tidak besar, bukit kecil, tapi ya tetap disebut gunung. Mriko niku nek sing diarani gunung dengan apa namanya, bentuk atau dengan ukuran yang besar, niku diantaranya tidak banyak, diantaranya adalah Gunung Uhud. Makanya nek bab pahala itu biasanya diumpamakan, sering diumpamakan dengan pahala gunung sebesar Gunung Uhud, bukan sebesar Gunung Marwah atau Safa. Karena Safa Marwah itu secara ukuran ya kecil. Nek wong mriki, nek wong Jember ngaranine gumuk, Semerap gumuk. Gunung kecil itu gumuk gitu ya. Bangeran ya. Padha kali nang pundi? Gunung Kuweni ini biyen ya. Kuweni. Diarani Gunung Kuweni, lumayan rada dhuwur iki. Nggih. Nek gumuk gawe dhewe koyoke. Jadi lah sekarang ya tambah gak ketok. Sudah dibangun di situ apa? Masjid mboten teng pundi? Di Baitullah, di Masjidil Haram sudah dibangun lantai 3, lantai 4. Ya, paling tinggi di atas 4.
pun mboten ketok punan, gak ana gununge. Antara Safa dan Marwah itu masafahnya, jaraknya sekitar 760 zira'. Zira' niku depa. Napa? Napa niki hasta. Hasta. Hasta niku ukurane lengan. Gak sampai 1 meter 700 swidak niku, jadi jaraknya kurang lebih ya 500 mungkin gak 300 ya. Oke. Ya, sekitar 300 meter. Oke. 300-an meter. Wasafa tijahal baitil haram. Ya. Dan Safa itu ada di arah Baitul Haram. Wal an alat hal mabani wa sara ma bainahuma suqan. Iki sing nulis Mustafa Al-Maraghi, hidupnya ya itu di tahun 80-an 90-an niki wonge ketika ini ya, ketika menulis kitabnya ini. Jadi ceritanya menurut dia walan sekarang alat hal mabani ya sudah ditumpui di atasnya itu bangunan-bangunan wasoroma bainahuma suqan, antara Safa dan Marwah itu ada pasar orang jualan. Niki biyen sik dereng dibangun nek mriku, sakniki wis ganti wis kabeh dadi masjid. Ya. Niku Safa dan Marwah. Terus kemudian min sya'airillah. Safa dan Marwah itu termasuk syiar-syiar Allah. Kata Mustafa Al-Maraghi, asy-sya'air itu bentuk tunggalnya sya'irah. Wa hiya al-alamah, tanda. Oleh karena itu innas Safa wal Marwata min sya'airillah ay min alamatillah. Jadi tandane Gusti Allah atau tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Atau kalimat lainnya kata Mustafa Al-Maraghi, wa tusammal masyair aidan wa wahiduha masy'ar. Kadang disebut juga dengan masyair atau masy'ar. Oleh karena itu yang disebut ya Masy'aril Haram juga nanti adalah apa yang sekarang disingkat. Orang Indonesia ini pinter gak singkatan. Napa wingi singkatannya kadang-kadang gak jelas. SGI. Oke, wong Indonesia niku pinter gak singkatan. Jadi Masy'aril Haram niku Arafah, Musdalifah dan Mina. Itu Masy'aril Haram. Disingkat kali wong Indonesia Armusna. Ngoten ya. Nah, nek sing wingi kula gak hafal sampe saiki ya gak ero. SGIE. Niku singkatannya bahasa Inggris tapi diomongno bahasa Indonesia. Wah kayak rame pokoke neng. Iyalah. Ya, termasuk inisial jeneng itu inisial disingkat. Pokoknya orang Indonesia pinter nek gawe singkatan ya. Saking pinternya kadang-kadang angel. Muhammadiyah itu sering disingkat meskipun di internal kita itu sebenarnya belum sepakat. Entah itu kita sendiri atau orang lain kemudian menyebut, asal usulnya juga kita tidak tahu. Muhammadiyah itu MD. Iya bener tak Muhammadiyah singkatannya MD ini.
Nek kula nggih singkatan ya to iku titik MU. Jadi gitu ya. Oh Indonesia niku pinter nggih singkatan. Mas yo gak ono artine wis pokoke nggih singkatan gitu ya. Tapi bahasa singkatan itu ada di mana saja. Dalam bahasa Arab juga ada bahasa singkatan, gitu ya. Jadi bukan hanya bahasa Indonesia. Karena kita itu seringkali memang terlalu panjang ya untuk menyingkat itu. Singkatan atau akronim. Ya, kalau akronim ini kan sing iso diwaca, nek singkatan itu dieja bahasanya kan gitu ya. Misalnya dalam bahasa Arab khazanah Islam Bismillahirrahmanirrahim itu disebut basmalah. Itu kan namanya akronim juga. Basmalah. Kalau alhamdulillahirabbil alamin disebut hamdalah. Kalau la haula wala quwata illa billah disebut hauqalah. Gitu ya. Itu sama sebenarnya. Kita tuh punya kecenderungan karena kadang-kadang untuk menyebut ya perlu ringkes gitu ya. Napa maneh? Kalau napa maneh? Niku akronim. Sallallahu alaihi wasallam itu biasanya disingkat shad, lam, ain, mim. Kita kalau bahasa Indonesianya jadi SAW. Sallallahu alaihi wasallam itu ya. Kalau dalam penulisan di kitab-kitab ya, itu biasanya disingkat menjadi shad saja atau shad, lam, ain, mim. Ya. Itu sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sholawatnya itu disingkat dengan shad saja atau bisa dengan shad, lam, ain, mim. Kalau sahabat radhiyallahu anhum itu disingkat dengan ra dan dot, nah, gitu ya. Itu biasanya singkatan. Jadi tidak perlu juga apa? Tidak perlu sensi ya. Kalau ada yang membuat singkatan ka opo-opo kan itu ya. Biasa gitu ya. Nah, itulah namanya innas safa wal marwata min sya'airillah. Cuma di sini kemudian ada pembahasan faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Maka barang siapa yang haji ke Baitullah atau umrah fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima, tidak mengapa baginya untuk tawaf. Ibadah kok gak apa-apa, ini maksudnya ya apa? Dalam apa namanya kaidah hukum fikih, ibadah itu tidak ada yang mubah. Mboten enten kok ibadah itu ya napa nek salat niku gak apa-apa, mboten enten. Salat itu ibadah itu wajib atau sunnah. Atau kalau memang tidak dicontohkan menjadi haram, jadi gak boleh. Gak apa-apa niku mboten enten. Gak apa-apa niku mesti minimal sunnah gitu loh. Kula ya napa nek misale mlebet masjid waktune mek titik tapi kula salat tahiyatul masjid. Oh gak apa-apa. Gak apa-apa di situ maksudnya tetap sunnah karena nilai salat itu sunnah. Nilai salat kan artinya oh gak apa-apa niku ya buat apa kan itu ya. Karena itu kemudian apa makna dari faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi, maka tidak apa-apa baginya atau tidak ada dosa baginya. Ini gara-garanya ada yang menganggap justru sholat itu justru apa istilahnya tawaf ya, tapi kalau bahasa ketika disebut bagian dari ibadah haji disebut dengan sa'i gitu ya. Istilahnya di sini tawaf. Ya tetap karena memang keliling. Ada riwayat Aisyah radhiyallahu anha menceritakan
Ya. Urwah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ara'aiti qaulallah ta'ala inna safa wal marwata min sya'airillahi faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima." Qultu fa wallahi ma ala ahadin junahun alla yatufa bihima. Oh niki Aisyah takon nang Urwah. Jadi Aisyah niku memang ya, di skenario oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi guru perempuan yang mengajarkan ilmu ajaran agama Islam kepada generasi selanjutnya. Tidak hanya pengetahuan-pengetahuan yang spesifik yang tidak diketahui oleh orang lain, tapi pengetahuan yang diajarkan adalah ilmu ajaran agama Islam, banyak sekali urusan-urusan domestik. Ya kalau kebetulan ayat ini tidak urusan domestik, ini urusan umum. Seringkali urusan domestik itu urusan keluarga. Aisyah itu pokoknya bab urusan keluarga niku ilmune kathah dan diajarkan kepada kita semua. Kalau tidak lewat perantara Aisyah radhiyallahu anha akan banyak pengetahuan yang tidak kita peroleh kan gitu ya. Nah, Aisyah bertanya kepada Urwah, "Apa makna ayat ini?" Maka saya menjawab, "Fa wallahi ma ala ahadin junahun alla yatufa bihima." Maka saya kemudian bersumpah, bukankah artinya bahwa orang tawaf di sini itu tidak apa-apa gitu ya, antara Safa dan Marwah. Faqalat Aisyah, "Bi sama qulta ya ibna ukhti." Ya. Maka Aisyah menjawab, "Bi sama qulta ya ibna ukhti, ya ibna ukhti." Buruk sekali penafsiranmu. Iku nafsiri ngarteni ngono iku salah banget gitu ya kalau bahasa sekarang tuh ya. Wahai anak saudaraku ya. Anake saudaranya Aisyah. Sinten? Asma itu binti Abu Bakar gitu ya. Niku mbake Aisyah ya. Mbake Aisyah bojone Zubair bin Awwam. Maka ini adalah sahabat Urwah bin Zubair. Urwah anaknya Zubair. Jadi Asma binti Abu Bakar itu menikah dengan sahabat Zubair bin Awwam. Anaknya namanya Abdullah bin Zubair dan ini ada lagi namanya Urwah bin Zubair. Gitu ya. Maka itu jenenge ponaan. Tapi kalau dulu ya ponaan sekaligus muridnya. Ya, bibi sekaligus gurunya kan gitu ya. Innaha law kanat alama awwaltaha alaihi kanat fala junaha alaihi alla yatufa bihima walakinnaha innama unzilat annal ansar kanu qabla ayyuslimu kanu yuhilluna limanatat taghiyatil lati kanu ya'budunaha indal musyallal. Kalau sesuai dengan ucapanmu tadi, takwilmu tadi, maka orang itu tidak apa-apa tawaf di Safa dan Marwah. Bukan itu maknanya. Ayat ini maknanya dulu orang Ansor itu sebelum masuk Islam ihlalnya ihlal niku napa? Sakniki niku ihlal niku mulai umroh, mulai ibadah haji atau umroh dengan ya mengucapkan talbiyah, memakai baju ihram itu namanya ihlal. Jadi memulai ibadah itu disebut ihlal. Untuk haji dan umroh itu ihlal namanya. Ya. Itu biasanya orang Ansor dulu ihlalnya itu kepada Manat, ya, salah satu nopo
patung berhala orang Arab masa jahiliyah, ya, yang mereka sembah. Karena itu, kana man ahallalaha yataharraj ayyatufa bis Safa wal Marwah. Jadi ibadah haji atau umroh itu ibadah dilaksanakan di sekitar Masjidil Haram, itulah haji atau umroh. Karena haji itu artinya awalnya adalah menuju. Jadi kalau menuju Masjidil Haram itu hajjal bait, gitu ya. Gitu. Orang-orang Madinah juga sebagiannya, nek sakniki niku apa istilahnya? Ziarah, religi, ya. Gitu ya. Itu sakjane haji. Itu ke Masjidil Haram. Mereka kalau sudah ihlalnya kepada Manat, ya, berhala Manat, maka mereka tidak mau tawaf antara Safa dan Marwah, ya, enggan, mereka nggak mau. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya hal tersebut, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, inna kunna nataharraj an natufa bis Safa wal Marwah fil jahiliyah." Kami itu kalau masa jahiliyah itu mboten patik seneng, ya, tawaf di Safa dan Marwah itu. Maka Allah turunkan inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ya, fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Itu akhirnya maknanya itulah tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, makna ayat ini berdasarkan latar belakang tersebut, justru kalau orang melaksanakan ibadah umroh atau haji maka harus melaksanakan, dan itu menjadi rukun umroh atau haji, ya. Sa'i antara Safa dan Marwah itu menjadi rukun. Jadi makna fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima, kalau menurut hadis atau menurut riwayatnya Aisyah, itu justru maknanya wajib. Fala junaha itu artinya tidak mengapa, kau popo tawaf, kau popo kak tawaf, kau popo. Tapi kalau menurut penjelasan Aisyah tadi itu, maka maknanya adalah siapa yang haji, siapa yang umroh, fala junaha alaihi tawafa bihima, maknanya maka wajib baginya untuk haji, tawaf atau kita sebutnya sekarang sa'i antara Marwah dan Safa dan Marwah. Karena itu memang menjadi rukun ibadah haji atau umroh. Itu makna yang pertama. Makna berikutnya, mirip dengan itu. Wa fi riwayatin 'ani Zuhri annahu qala fa haddatsu bi hadzal hadithi Abu Bakr bin Abdurrahman bin al-Harits bin Hisham fa qala inna hadzal ilma kuntu sami'tuhu wa laqad sami'tu rijalan min ahli ilmi yaquluna innan nas illa man zakarat Aisyah kanu yaquluna inna tawafana baina hazainil hajaraini min amril jahiliyah. Wa qala akharun minal ansar innama umirna bitawaf fil bait wa lam nu'mar bitawaf baina Safa wal Marwah. Dadi enten riwayat liyane sing orang-orang itu memahami ayat ini, ya, karena apa? Sebagian mengatakan tawaf antara Safa Marwah itu caranya jahiliyah.
Sebagian menambahi tawaf itu kalau perintahnya kan di Masjidil Haram, ya, mengelilingi Ka'bah, bukan mengelilingi Safa dan Marwah. Maka kemudian muncullah penjelasan, ya, ayat tersebut. Jadi sebagian memaknai bahwa tawaf Safa dan Marwah itu zaman dulu. Sekarang ya tawaf itu di Ka'bah. Sebagian memaknai perintahnya itu ya di Ka'bah, ya, bukan di sana gitu. Maka turunlah ayat ini. Itu sebab yang kedua. Ya. Makna yang kedua, kalau Aisyah tadi itu justru wajib. Kalau ini enggak, ini karena untuk menjawab orang yang menilai antara Safa Marwah itu tawafnya orang jahiliyah. Antara Safa dan Marwah itu memang tidak diperintah begitu. Sekarang makna terakhir. Ya. Makna yang terakhir. Karena penjelasan tentang makna fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima, itu ada banyak gitu ya. Wa fi sahihi Muslimin min hadithi Jabir at-Tawil wa fihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma faragha min tawafihi bil bait ada ila rukni fastalamahu thumma kharaja min babis safa wa huwa yaqul inna safa wal marwata min sya'airillah thumma qala abda'u bima bada Allahu bihi wa fi riwayatin nisa'i ibda'u bima badahallahu bihi. Jadi ayat ini turun karena memang dipakai oleh Nabi SAW untuk memulai sa'i, gitu. Jadi ayat ini adalah ayat yang isinya doa ketika mulai sa'i setelah tawaf di Baitullah, gitu ya. Jadi dalam hadisnya Jabir tentang cara haji Rasulullah SAW, hadisnya panjang sekali. Itu setelah Rasulullah SAW itu selesai tawaf di Baitullah, di Ka'bah, dia kembali kepada Ar-Rukni fastalamahu, kepada rukun Hajar Aswad, kepada pojokan Hajar Aswad. Kemudian beliau istilam, ya, istilam itu kalau bisa menyentuh, kalau nggak bisa dengan melambaikan tangan. Kemudian beliau keluar dari pintu Safa sambil berdoa inna safa wal marwata min sya'airillah. Kemudian mulai beliau untuk sa'i. Itu yang ketiga. Jadi contohnya memang begitu, inna safa wal marwata min sya'airillah itu menjadi doanya memulai sa'i. Bagian akhir ayat ini, ya, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Siapa yang melakukan tatawwu, tambahan, atau ada yang mengatakan tatawwu itu ibadah dengan tau'an, dengan rela, ya. Jadi tatawwu niku maknane kali. Kalau di sini tadi, kalau di terjemahan sini, dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, ya, siapa yang mengerjakan ibadah dengan tau'an, dengan rela hati, ikhlas, maka Allah adalah yang maha mensyukuri dan maha mengetahui. Ibadah napa mawon. Tapi sebagian memaknai tatawu niku sunnah, salat tatawu, salat sunnah, ibadah tatawu, ibadah sunnah. Maka ada yang memaknai faman tatawwa'a khairan, siapa yang melaksanakan sunnah tatawu, maka Allah maha memberi, maha mensyukuri dan maha mengetahui. Napa tatawunya, sunnahnya?
tambah, sehingga dimaknai nek napa sa'i niku ping 7 ditambahi dadi ping 8, ping 9, ping 10, 8, 9, 10-nya itulah tatawu'nya, sunnahnya gitu. Itu maknanya faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Kalau di terjemahan ini, tatawwu itu siapa yang mengerjakan ibadah dengan sukarela, tidak terpaksa, Allah Maha memberi, Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Itu kalau terjemahan ini ya. Tapi tadi satu lagi di penjelasan ini, nah ini ya. Di sini disebut tatawwu ini adalah terkait dengan faman tatawwa'a khairan wa qila bal mustahab. Ya, ada yang memanai mustahab. Ya, melaksanakan yang sunnah. Yang sunnah niku wau. Ya, ditambahi mboten ping 7 tapi lebih. Itu saya kira pembahasan kali ini ya. Insyaallah kita sambung di waktu yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.